Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, baiklah, saya Tantrika Elsa dari Prodi Pendidikan Sejarah 2A akan menjelaskan tentang faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia dan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia menjadi suatu keraguan kapan dan dari mana asal agama Islam tersebut. Selanjutnya, ada beberapa yang menjelaskan bahwa Islam mulai tumbuh di Indonesia sekitar abad ke-7, 10, dan ke-13 Masehi, yakni ketika para penduduk mulai membuka diri untuk berinteraksi dengan para pedagang yang datang dari luar Nusantara, yakni ada pedagang dari Gujarat, Arab, Eropa, dan negara-negara lainnya. Kemudian, pada saat itu, penduduk masih menganut agama nenek moyang, sampai akhirnya beberapa dari mereka mulai menganut agama Islam. Dan sampai saat ini, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia? Faktor yang pertama mempermudah proses Islamisasi di Indonesia yaitu adalah dengan proses perdagangan. Nah, dengan proses perdagangan inilah terjadi interaksi antara penduduk pribumi dengan pedagang asing sehingga terbukanya jalan bagi mereka untuk menyebarkan agama Islam. Sebagian penduduk mulai mengenal ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dari luar Indonesia tersebut, yang mulanya hanya sebatas mengenal hingga berakhir meyakininya sebagai sumber ajaran kebenaran. Nah, dilihat dari cara perdagangan ini dalam menyebarkan agama Islam, bisa disebut cara yang mereka gunakan adalah dengan cara damai, tidak memaksa atau melakukan penindasan, sehingga masyarakat dengan senang hati menerima ajaran Islam tersebut, maka inilah yang menjadi alasan mudahnya Islam ke Indonesia. Selain itu, yang kedua, tidak ada sistem kasta dalam agama Islam. Berbeda halnya dengan agama Hindu yang di dalamnya terdapat sistem kasta, namun dalam ajaran Islam semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu alasan penduduk lebih menerima ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah dengan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah masuknya Islam ke Indonesia. Para pedagang yang berasal dari luar Nusantara, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, mereka memiliki status sosial yang lebih baik daripada penduduk pribumi. Maka hal inilah yang menjadi alasan para penduduk atau bangsawan memperistikan anak-anaknya dengan para saudagar yang berasal dari luar Nusantara tersebut. Maka sebelum dinikahkan, calon istri para saudagar tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. Maka setelah menikah, mereka akan memiliki keturunan dan keturunan inilah akan terbentuk keluarga-keluarga Islam, hingga Islam semakin berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kemudian, yang keempat adalah syarat masuk Islam sangat mudah. Syarat masuk Islam yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah penduduk pribumi mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut dengan disaksikan oleh para ahli agama atau ustadz yang berasal dari luar Nusantara ataupun penduduk pribumi yang telah beragama Islam, maka penduduk tersebut sudah
nyatakan beragama Islam. Kemudian penduduk tersebut diwajibkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam seperti sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah Islam disebarkan melalui budaya lokal. Nah, cara ini digunakan oleh para wali songo, terutama Sunan Kalijaga yang menggunakan pendekatan budaya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, salah satu kesenian yang dipakai adalah wayang. Kesenian ini diciptakan oleh para wali untuk syiar agama Islam sekaligus mengumandangkan rasa persaudaraan. Karena Sunan Kalijaga memiliki pandangan bahwa dakwah itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, maka dengan hal inilah yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia itu berjalan dengan lancar dan cepat. Kemudian, yang kedua adalah teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Mengenai kapan dan dari mananya Islam masuk ke Indonesia masih belum ada kejelasan pasti. Namun, ada 4 teori yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. 4 teori tersebut adalah teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Dari keempat teori tersebut, terdapat perbedaan mengenai waktu masuknya Islam di Nusantara, asal negara yang menjadi sumber atau penyebaran agama Islam, serta pelaku atau pembawa ajaran Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, merupakan teori yang tertua yang menjelaskan proses Islamisasi di Indonesia. Teori ini dinamakan karena berpatokan pada pandangan yang mengatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, yakni pada abad ke-13 Masehi. Ada dugaan teori ini diciptakan oleh Snoek Horgronje. Beliau berpaku pada pandangan bahwa kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam melakukan penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Hubungan dagang India yang sudah terjalin lama dengan Indonesia serta dengan adanya fakta bahwa kerajaan tertua di Indonesia terdapat di Sumatera, yakni Kerajaan Samudra Pasai, yang membuktikan adanya hubungan erat antara Sumatera dan India. Dengan adanya hubungan erat ini antara Indonesia dan India, inilah yang menjadi dasar bahwa ajaran Islam yang masuk ke Indonesia ini berasal dari Gujarat. Selanjutnya yang kedua adalah teori Mekah. Nah, teori Mekah ini dicetuskan oleh Hamka. Hamka berpendapat bahwa ia menolak pandangan yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, serta beliau juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Karena pada kenyataannya, pada abad itu Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam. Maka dari itu, sudah tentu masuknya Islam ke Indonesia ini sebelum abad ke-13, yakni sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Bila dihubungkan dengan penjelasan dari studi kepustakaan Arab kuno, disebutkan Al-Hind sebagai India atau pulau-pulau Cina, maka besar kemungkinan pada abad kedua Masehi bangsa Arab telah sampai di Indonesia, bahkan Arab sebagai bangsa asing yang pertama sampai di Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat. Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara berasal dari Persia, singgah ke Gujarat itu terjadi sekitar abad ke-13. Berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah, teori Persia ini memiliki pandangan yang lebih memusatkan kepada kebudayaan yang ada di kalangan umat Islam di Indonesia, yang mempunyai kesamaan dengan Persia, yaitu peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan Syiah atau syahidnya Husain dan beberapa kesamaan lainnya.
Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Nah, teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Konton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mulanya masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Baiklah, itulah tadi faktor-faktor yang mempermudah Islamisasi di Indonesia serta teori-teori yang tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.